Lawan arah, sepeda motor ditabrak truk trailer. Longsor dan banjir bandang dipicu perambahan hutan. Pelaku pembunuhan pemilik toko terungkap. Horas, selamat pagi pemirsa. iNews Sumut kembali menyapa Anda. Selain 3 informasi utama tadi kami hadirkan beragam informasi dari wilayah Sumatera Utara selama 30 menit. Bersama saya Maria Laura Puja, inilah informasi pertama. Pemirsa nekat mengambil jalur lawan arah, satu unit sepeda motor dihantam truk trailer di Jalinsum, Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Akibat kejadian ini, pengendara sepeda motor mengalami luka serius setelah terpental dan terlindas roda truk. Warga Jalinsum, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dihebohkan dengan kecelakaan yang menimpa seorang pengendara sepeda motor yang terpental usai kendaraan yang dikemudikannya tertabrak truk trailer. Setelah kejadian, korban pengendara sepeda motor bernama Marsina, 36 tahun ini pun sempat tergeletak di Jalinsum. Menurut salah satu warga di lokasi, Joko Susilo, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu malam saat kondisi cuaca sedang hujan gerimis. Korban sendiri mengalami luka serius di bagian kaki usai tergilas roda truk trailer. Kita ke lokasi, itu nampak kejadian laka lantas dan nampak korban sudah dinaikkan ke ambulan. Kondisi korban bagaimana, Bang? Kondisi korban ya luka parah di bagian kaki sebelah kanan, robek bagian betisnya, sangat parah lah, hancur. Kasat Lantas Polres Labuhan Batu Selatan AKP Erwin Gulto mengatakan peristiwa ini bermula saat truk trailer bernomor polisi BK 8937EU yang dikemudikan Antonius Purba 56 tahun warga Pematang Siantar datang dari arah Medan menuju Riau. Sementara sepeda motor bernomor polisi BK 6849JT yang dikemudikan Marsina 36 tahun warga Desa Asam Jawa berboncengan dengan Rizky Aditya 12 tahun nekat lawan arah dan mengambil jalur di pinggir sebelah kiri truk trailer. Saat berselisihan di TKP, sepeda motor menabrak lubang dan menyenggol sebelah kiri truk trailer hingga membuatnya terpental ke aspal, hingga kaki sebelah kanan korban pun langsung terlindas roda belakang. Usai kejadian, korban beserta penumpangnya langsung dievakuasi ke RSUD Kota Pinang. Pada saat bertemu dengan mobil, sepeda motor oleng karena menabrak lubang di pinggir jalan, sehingga sepeda motornya menabrak ban belakang daripada trailer tersebut. Kemudian terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan satu korban luka berat dan satu luka ringan. Ini Pak, berarti sepeda motornya lawan arah ya Pak? Sepeda motornya melawan arah karena bukan di jalannya. Dia ngambil jalur tepatnya di sebelah kiri truk. Sepeda motor ini mengarah dari Riau menuju Medan, tapi paling kanan ngambil jalan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi Reskrim Narkoba Polres Binjai berhasil mengamankan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 ons dan ratusan pil ekstasi dari seorang pria pemiliknya. Rencananya barang haram ini hendak diedarkan di kawasan kota Binjai sekitarnya. Seorang pria berusia 27 tahun warga Jalan Pinang Baris, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, ditangkap polisi Reskrim Narkoba Polres Binjai. Pria yang dikenal sudah sering keluar masuk penjara dalam kasus narkoba ini terancam kembali mendekam di penjara setelah kembali tertangkap mengedarkan 1 ons narkoba jenis sabu-sabu dan 142 pil ekstasi. Untuk memastikan keaslian barang bukti narkoba, polisi pun sudah melakukan pemeriksaan ke laboratorium Polda Sumut. Kepada polisi, tersangka DR mengaku nekat mengedarkan narkoba di Kota Binjai karena tergiur akan mendapatkan upah dari seorang pria bernama GG warga Kota Tebing Tinggi.
Tersangka juga berdalih kalau dirinya baru sekali ini mengedarkan narkoba karena tergiur akan mendapat imbalan uang dengan cara mudah. Namun naas dirinya malah tertangkap polisi. Ya, kayak mana dulu nggak? Kenapa? Pengen kayak dapat duit gitu misalnya. Iya. Gitu. Oh gitu. Abang dijanjikan berapa dapatnya? Itu belum ada sepakatan tuh, Pak. Belum ada sepakatan. Begitu sampai barang, langsung kasih duit, baru nanti setelahnya baru nanti dikasih sama itu Galion. Kemudian saya beserta anggota unit 2 Satres Narkoba Polres Binjai menuju ke TKP, melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian melihat terduga yang seperti diinformasikan. Selanjutnya kami mengamankan terduga dan kami temukan barang bukti 1 on sabu-sabu beserta 142 pil ekstasi yang dibawa oleh terduga. Akibat perbuatannya, tersangka DR dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Binjai, Muhammad Jainal Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Pelabuhan Belawan berhasil membekuk 4 orang pelaku jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO anak di bawah umur di Kota Medan, Sumatera Utara. Ironisnya, 2 dari ke-4 pelaku yang ditangkap berprofesi sebagai wartawan di salah satu media online yang ada di Kota Medan. Keempat tersangka tindak pidana perdagangan orang TPPO terhadap anak di bawah umur yang berhasil ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Reskrim Polres Pelabuhan Belawan adalah seorang wanita berinisial NS 36 tahun, SA 48 tahun sebagai pengelola tempat usaha fotokopi, dan 2 orang pria yang merupakan oknum wartawan media online yakni IPH 39 tahun dan BK 43 tahun. Selain menangkap keempat tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya dokumen kependudukan yang telah dipalsukan atau dirubah oleh para tersangka. Dalam melancarkan aksinya, modus operandi perdagangan orang tersebut dilakukan NS selaku pihak Biro Jodoh bersama sejumlah temannya merekrut wanita untuk dinikahkan di luar negeri. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampubolon menjelaskan perekrutan tersebut dilakukan NS atas permintaan Biro Jodoh tertentu dari luar. Salah seorang korbannya adalah seorang gadis di bawah umur berinisial SS 16 tahun, warga Hamparan Perak yang akan dinikahkan dengan seorang pria asal Cina setelah seluruh dokumen kependudukannya dirubah atau dipalsukan. Modus operandi di mana adanya warga negara asing ya dari RRC yang kemudian datang ke Hamparan Perak untuk mencari perempuan yang dijadikan istrinya yang di bawah umur. Kemudian setelah itu anak yang di bawah umur ini dibawa ke RRC untuk dinikahi. Nah, kemudian perbuatan ini sudah berulang-ulang. Namun karena adanya informasi dari masyarakat bahwa anak-anak di bawah umur ini ada yang dilarikan tanpa seizin orang tuanya, ada yang melaporkan kepada kami sehingga tim kami turun di bawah pimpinan Kadif PPA. Nah, dari hasil penyelidikan terungkaplah bahwa si warga negara asing ini ya ada membawa anak di bawah umur yang identitas KTP dan ijazahnya dipalsukan. Kemudian dengan mahar yang cukup fantastis, kalau untuk keluarga yang kurang mampu 30 juta mahar, kemudian emas, seperangkat emas senilai 16 juta, ditambah lagi uang pesta senilai 20 juta. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kini keempat tersangka ditahan di sel Polres Pelabuhan Belawan dan polisi masih melakukan penyelidikan terhadap keempat tersangka serta mengungkap benar tidaknya para gadis tersebut dijadikan istri atau dipaksa bekerja di luar negeri. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Nanti wartanya cece, modus aja. Pemirsa, Polda Sumut tambah personil ke lokasi longsor. Tetaplah bersama kami. Tahapan Pemilu 2024.
Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa, banjir bandang dan longsor yang terjadi di Desa Simangulampe, Humbang Ngasundutan pada tanggal 1 Desember 2023 lalu diduga terjadi akibat adanya penebangan liar di atas lereng perbukitan Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Ngasundutan, Sumatera Utara. Bupati Humbang Ngasundutan Dosmar Banjarnahor membenarkan adanya dugaan penebangan kayu di atas lereng perbukitan sehingga terjadinya banjir bandang dan mengalami longsor di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Ngasundutan. Dari lereng perbukitan terdampak batu yang begitu keras suara dentuman sehingga bangunan rumah, ibadah, sekolah dan homestay sebagian roboh. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan siapa pelaku penebangan kayu di atas perbukitan tersebut. Di sekitar 4 hektar jarak dari atas lereng perbukitan yang ditebang. Bupati Humbang Ngasundutan Dosmar Banjarnahor mengatakan ada jejak atau bekas beroperasi alat berat saat penebangan kayu. Dengan Kamal kepala desa memang di atas ada penebangan. Penebangan Pak ya? Iya, itu dalam waktu dekat polisi lagi melakukan penyelidikan. Kita tunggu kepada mereka. Seberapa luas Pak dampak kerusakan Pak? Tidak ada sekitar 4 hektar lah ada penebangan di atas. Pak polisi udah turun ke lapangan. Memang ada betul gondolan kayu di atas Pak ya? Udah diangkat mereka. Udah diangkat. Itu Pak ada jejak-jejak Pak? Jejak-jejak. Iya Pak. Itu alat berat Pak ya? Alat berat ya. Perusahaan atau masyarakat Pak? Masyarakat. Pak, selama ini apa tanggapan pemerintah sebelum ada kejadian seperti ini Pak? Memang kehutanan kan di bawah provinsi, tapi apapun negara-negara yang wilayah kita bertanggung jawab untuk strategi ke depan jangan ada berulang seperti ini. Diduga adanya penebangan kayu di atas perbukitan sehingga menyebabkan banjir bandang dan terjadinya longsor. Dari Kabupaten Humbang Ngasundutan, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara kembali menerjunkan personelnya untuk melakukan pencarian korban longsor dan banjir bandang di Kabupaten Humbahas. Dalam pencarian ini, tim Basarnas sudah menemukan 3 korban longsor dan proses pencarian masih terus dilakukan. Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi pada Senin sore menyatakan sebelumnya banjir bandang dan longsor menimpa Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbahas pada Jumat kemarin. Dalam peristiwa tersebut, 12 orang dinyatakan hilang terseret air dan material bebatuan yang cukup besar. Hadi menyebut dalam proses pencarian, 109 personil Polda Sumut diturunkan untuk membantu proses pencarian para korban yang belum ditemukan. Polda Sumatera Utara bersama dengan Kodam 1 Bukit Barisan, pemerintah daerah, kemudian Basarnas, BPBD, sampai dengan saat ini masih terus melakukan pencarian terhadap korban-korban yang belum ditemukan. Berdasarkan data, ada kurang lebih 10 orang yang masih belum ditemukan dan saat ini tim gabungan sudah menemukan 3 korban, 1 mengalami luka dan 2-nya ini meninggal dunia. Korban yang kedua terakhir baru tadi pagi bisa diidentifikasi. Keseluruhan personel kemarin Polda Sumatera Utara menambah lagi 1 peleton dari Brimob Batalion B. Dari proses pencarian tersebut, tim sudah menemukan 4 korban yang sempat dinyatakan hilang. Dari 3 korban yang ditemukan, 2 orang meninggal dunia dan 2 lagi mengalami luka-luka. Dari Medan, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria nekat membeli saldo dana senilai Rp500 dengan menggunakan uang mainan di salah satu toko penjual ponsel di Jalan M. Idris, Kota Tanjung Balai. Beruntung aksi pelaku sempat terekam kamera pengawas keamanan atau CCTV hingga wajah pelaku dengan mudah dikenali. Dengan menggunakan jaket penutup kepala, seorang pria mendatangi toko penjual ponsel di Jalan M. Idris, Kota Tanjung Balai pada Kamis lalu.
Pelaku sengaja mengecoh pemilik ponsel dengan berpura-pura mengisi saldo dana miliknya senilai Rp450.000. Setelah berhasil, pelaku kembali menambah isi saldo sebesar Rp80.000. Namun saat akan membayar, pelaku yang mulai gugup langsung menyerahkan uang dengan dilipat dan langsung kabur. Saat diperiksa, benar saja uang yang diberikan pelaku adalah uang mainan yang menyerupai uang asli. Uang mainan terdiri dari pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan Rp20.000. Menurut pemilik toko ponsel Romi, peristiwa seperti ini baru pertama sekali terjadi di tokonya. Meski identitas pelaku belum diketahui, namun rekaman CCTV yang terpasang di lokasi sempat merekam wajah pelaku dengan jelas. Ini kasusnya beli dana kan Pak, jadi dia ngisi dana sama kami Rp450.000. Kemudian setelah kami isi, kami minta uangnya, oh bentar Bang, ada satu lagi, isi dana Rp80.000. Ketika kami isi Rp80.000, baru kami minta uang jumlah uangnya, dia pun merogoh-rogoh kantongnya sambil merogoh, mengeluarkan uang ini. Setelah ditaruhnya seperti ini, Bang bentar sisa uangnya ada di jok kereta. Dia pun cabut, ini saya periksa rupanya uang mainan. Wajah pelaku pun telah disebar ke media sosial dan kejadian ini pun belum dilaporkan ke polisi. Korban berharap warga berhati-hati dan waspada saat melakukan transaksi transfer dana ataupun pulsa. Dari Tanjung Balai, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, DPRD Kota Medan akhirnya menyetujui disahkannya rancangan peraturan daerah atau Ramperda Kota Medan tentang pajak dan retribusi daerah menjadi peraturan daerah atau Perda. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim berharap Perda pajak dan retribusi daerah yang disahkan dapat menambah pendapatan asli daerah Kota Medan dan meminimalisir kebocoran retribusi sehingga bermanfaat untuk pembangunan Kota Medan lebih baik. Persetujuan dan pengesahan Ramperda Kota Medan tentang pajak dan retribusi daerah menjadi Perda dilakukan DPRD Kota Medan melalui rapat paripurna DPRD Medan di Gedung Dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Senin siang. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Hasyim didampingi Wakil Ketua Iwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Barumsyah serta dihadiri Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan pimpinan OPD Camat Sekota Medan, dan sejumlah pimpinan fraksi dan komisi DPRD Medan. Rapat paripurna diawali laporan Ketua Pansus Afif Abdillah, dilanjut dengan pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan yang menyetujui disahkannya Ramperda Kota Medan tentang pajak dan retribusi daerah menjadi Perda. Dengan harapan nantinya dapat meningkatkan PAD guna menopang pembiayaan program-program pembangunan kota. Menurut Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, dengan disetujui dan disahkannya Ramperda Kota Medan tentang pajak dan retribusi daerah menjadi Perda, diharapkan Pemko Medan bisa mendorong penerimaan pajak daerah lebih, sehingga bisa menambah PAD Kota Medan untuk pembangunan kota lebih baik. Hasyim juga berharap Perda ini dapat meminimalisir kebocoran retribusi daerah, sehingga penerimaan PAD bisa maksimal dan dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Medan. Kita harapkan dengan disahkannya Perda pajak retribusi daerah ini bisa mendorong ya Pemko Medan di dalam penerimaan pajak retribusi daerah itu ya lebih adil ya, kemudian bisa lebih baik sehingga bisa menambah PAD Kota Medan yang tentu ditujukan untuk pembangunan Kota Medan yang kita cintai ini. Dan kita harapkan dengan adanya Perda retribusi dan pajak daerah ini, kita harapkan kebocoran-kebocoran yang selama ini terjadi di dalam penerimaan retribusi dan pajak daerah itu bisa diminimalisir. Sebelumnya, Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan yang telah membahas dengan cermat Ramperda Kota Medan tentang pajak dan retribusi daerah hingga disahkan menjadi Perda. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, pemusnahan 3 kg sabu dan 19 kg ganja. Tetaplah bersama kami.
BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa, pelaku pembunuhan pemilik toko penjual telur yang ditemukan tewas mengenaskan di toko miliknya sendiri akhirnya terungkap. Pelakunya adalah oknum Satuan Pengaman atau Satpam yang bekerja di PT Adira Finance yang bersebelahan dengan rumah toko korban. Pemilik toko Gunung Mas berinisial ES 60 tahun, warga kota Gunung Sitoli meregang nyawa di tangan oknum security PT Adira Finance berinisial AZ 26 tahun. Dari keterangan Kapolres Nias AKBP Lutfi mengungkapkan untuk sementara modus pembunuhan sadis yang dilakukan AZ karena tersangka ingin mencuri uang korban. Tersangka sebelumnya telah merencanakan untuk merampas uang korban. Sebelumnya telah membawa dari kediamannya sebilah parang dan pada pukul 19:09 waktu Indonesia Barat, tersangka masuk dan membuka pintu toko milik korban untuk berpura-pura menanyakan harga telur. Korban ES yang melihat tersangka langsung melayani pertanyaan tersangka AZ. Sempat melihat tersangka menarik parang dari pinggangnya, langsung melakukan perlawanan namun AZ langsung menebas kepala korban. Usai membunuh korban, tersangka AZ langsung membawa lari uang korban dan kembali ke kantor PT Adira Finance yang bersebelahan dengan toko milik korban untuk membersihkan darah yang menempel di tubuhnya. Pembunuhan untuk motif pelaku ini berniat mencuri dan akan menghabisi apabila ditangkap. Kemudian untuk pelaku lain, ini kami masih mendalami apakah ada peran pelaku lain di samping pelaku yang kami amankan tersebut. Demikian. Jadi pelaku ini ternyata bukan orang jauh, ya, yang bersangkutan berprofesi sebagai security di sebelah TKP, ya, sebelah TKP sebagai security, dan sebelum melakukan aksinya, ya, pelaku ini sudah mempersiapkan diri, baik senjata yang digunakan maupun mematikan listrik yang ada di kantornya sehingga CCTV yang ada di bangunan tersebut pada saat kejadian tidak aktif atau mati. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka AZ disangkakan pasal 340 subsidiar pasal 338 dan atau pasal 365 ayat 3 dari KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Kepulauan Nias, Iman Jayalase, iNews memberitakan. Kami tidak kenal begitu apa, yang jelas karena tempat kerja saya berdekatan dengan kerja setiap hari. Pemirsa, petugas kepolisian Resort Padang Sedempuan, Sumatera Utara melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 3 kg dan ganja dengan berat 19,9 kg. Keseluruhan barang bukti ini merupakan hasil tangkapan petugas selama 3 bulan terakhir. Positif mengandung ya, bagian bawah. Bertempat di Polsub Sektor Sidakal, Jalan Alboin Huta Barat, Kelurahan Sidakal, Kota Padang Sedempuan, Sumatera Utara. Aparat Polres Padang Sedempuan musnahkan barang bukti narkoba. Hasil tangkapan selama 3 bulan terakhir dengan jumlah 3 tersangka. Narkotika jenis sabu dengan berat 3 kg dimusnahkan petugas dengan cara dicelupkan ke air yang tengah direbus. Sebelum pemusnahan dilakukan, petugas terlebih dahulu melakukan pengecekan tim Lab 4 Polda Sumut. Guna menghindari cairan disalahgunakan, petugas membuangnya ke septic tank. Sementara narkotika jenis ganja dengan berat 19,9 kg dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Pemusnahan barang bukti narkoba merupakan bentuk rangkaian penindakan hukum Polri dengan tujuan transparansi antara Polri dan masyarakat. Kapolres Padang Sedempuan AKBP Dudung Setiawan mengatakan, dari hasil penyelidikan 3 kg narkotika jenis sabu berasal dari Kota Medan, sedangkan narkotika jenis ganja seberat 19,9 kg berasal dari Kabupaten Mandailing Natal. Terakhir pengungkapan yang sudah kita lakukan, yang terbesar memang 3 kilo sudah kita ekspos sebelumnya, yang kita tangkap di sekitar Jalan Baru, Sedempuan, mana asal barang khususnya yang kurang lebih 3.000
7,51 gram itu semua rata-rata berasal dari Medan untuk sabunya. Sedangkan untuk ganjanya yang kita temukan diprediksi arah dari Madinah. Kami tidak ada toleransi terhadap bagaimana penegakan dan pengendalian narkoba di seluruh Kota Padang Sidempuan. Tadi sudah secara tegas, Forkopimda sudah semua ada peran. Tentunya tolong teman-teman media menginformasikan bahwa kami dari Forkopimda komitmen terhadap dengan bagaimana pengendalian dan pemberantasan narkoba di Kota Padang Sidempuan. Hingga kini Polres Padang Sidempuan terus berupaya memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Petugas terus melakukan koordinasi dengan forum pemimpin daerah lantaran narkoba merupakan musuh bersama. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, calon anggota legislatif DPR RI dari Dapil 1 Sumatera Utara dari Partai Perindo, Tengku Eri Nuradi, memberikan dan memasangkan tenda becak gratis kepada puluhan abang becak bermotor yang tergabung dalam Betor Sumut Sejahtera di Pasar 7 Tembung, Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang. Guna membantu para abang becak bermotor, calon anggota legislatif DPR RI dari Dapil 1 Sumatera Utara dari Partai Perindo, Eri Nuradi, memberikan dan memasangkan tenda becak gratis kepada puluhan abang becak bermotor yang tergabung dalam Betor Sumut Sejahtera di daerah Pasar 7 Tembung, Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang. Dalam kesempatan ini, mantan Gubsu ini juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan para abang becak bermotor yang telah berkenan hadir meluangkan waktu untuk bertatap muka memperkenalkan dirinya serta bersilaturahmi. Tengku Eri Nuradi yang dikenal sangat dermawan ini mengatakan, pembagian tenda Betor ini merupakan bentuk kepedulian dirinya dari Partai Perindo besukan Haritanu Sudibjo untuk mendukung baca pres pemilu 2024 Ganjar Pranowo pada pemilu 2024 mendatang. Pemberian tenda becak gratis ini juga agar bisa beraktivitas dan menjaga para penumpangnya dari panas matahari dan hujan. Kumpulan organisasi yang anggotanya adalah para penarik betor ya, becak bermotor. Ini adalah kendaraan khas di Kota Medan khususnya dan Sumatera Utara. Hari ini kita bersama-sama di sini dalam rangka membagikan tenda becak. Tenda becak ini tentu sangat bermanfaat karena apabila cuaca panas maupun hujan itu tentunya bisa melindungi penumpangnya ya dari sengatan matahari maupun dari hujan. Nah, oleh karena itu tentu hari ini bersama dengan BSS Sumatera Utara ya di bawah pimpinan Pak Ketua kita berkumpul di sini karena anggota BSS ini cukup banyak ya. Di 4 kabupaten aja lebih dari 5.000 anggotanya. Nah, ini tentunya kita berharap tenda yang kami berikan ini bisa dipakai dan bisa bermanfaat bagi anggota BSS di Sumatera Utara ini. Dalam kesempatan ini, Eri Nuradi juga memohon doa dan restu dari para abang becak untuk pencalonan dirinya sebagai caleg DPR RI dari Partai Perindo. Dari Deli Serdang, Amiruddin, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.